Di dunia yang tidak mengenal belas kasihan, kisah ini dimulai ketika Raja Iblis memanggil 4 jenderal untuk memimpin pasukannya. Jenderal pertama adalah Sandra, seorang pejuang dari neraka. Yang kedua adalah Sylvie, penyihir agung pengendali badai dan angin topan. Jenderal ketiga adalah Gnome, benteng tanah yang kokoh. Dan untuk jenderal keempat, Raja Iblis menyatakan bahwa ia akan memanggil sebuah jiwa dari dunia lain, jiwa yang akan mengendalikan elemen air. Jiwa itu bernama Uchi, seorang manusia biasa tanpa kekuatan supranatural sedikitpun. Uchi sebelumnya menjalani kehidupan biasa. Ia adalah seseorang yang telah lama mencari pekerjaan, hingga akhirnya mendapatkan posisi sebagai manajer di sebuah pabrik. Ia dikenal sebagai pekerja keras yang penuh dedikasi, namun sayangnya, kerja kerasnya tak pernah dihargai. Pemilik pabrik tak pernah mengucapkan terima kasih, dan rekan-rekannya malah sering mengejeknya karena terlalu rajin bekerja, sementara mereka yang mendapat pengakuan. Pada suatu hari, Uchi mendapat kabar bahwa ia akan dipindahkan ke pabrik lain. Rekan-rekannya menyebut pabrik itu sebagai kuburan para pecundang. Setibanya di sana, ia menyadari bahwa pabrik itu kekurangan tenaga kerja dan sumber daya. Ia pun melaporkan kondisi tersebut seperti pegawai biasa lainnya, namun yang didapatnya hanyalah teguran. Meski begitu, ia tetap bersabar dan menanggung segala tekanan, bekerja keras hingga akhirnya berhasil menyelamatkan pabrik tersebut. Namun, belum sempat menikmati hasil kerjanya, ia kembali mendapat perintah untuk pindah ke pabrik baru di negara lain. Setelah pindah, Uchi mulai bertanya-tanya untuk siapa sebenarnya semua pengorbanan ini dilakukan. Ia mempertanyakan alasan dibalik semua usahanya, dan saat itulah sebuah kecelakaan besar menimpanya, dan ia meninggal dunia. Di sisi lain, Raja Iblis menyambut Uchi dengan tangan terbuka, menjelaskan bahwa dirinya telah dipanggil untuk menjadi salah satu dari 4 jenderal terkuat dalam pasukannya. Uchi tentu saja terkejut mendengarnya, merasa tak pantas karena ia hanyalah manusia lemah biasa. Namun, Raja Iblis kemudian memberitahu bahwa ia telah lama mengamati Uchi dan mengetahui semua tentang dirinya, termasuk bagaimana ia berhasil mengubah pabrik yang penuh dengan pegawai gagal menjadi unit kerja yang sukses. Karena itulah, Raja Iblis yakin bahwa Uchi adalah orang yang tepat untuk memimpin di bawah panjinya. Uchi merasa sangat senang karena akhirnya ada seseorang yang menghargai pekerjaannya. Namun, ia masih sedikit khawatir tentang bergabung dengan pasukan Raja Iblis. Kekhawatirannya itu sedikit mereda ketika Raja Iblis menenangkannya, menjelaskan bahwa ia akan mendapatkan gaji dan bonus yang bahkan lebih baik dari pekerjaan lamanya. Selain itu, Uchi juga akan diberi kekuasaan dan kebebasan untuk memilih orang-orang yang ia butuhkan dalam pekerjaannya, serta akan mendapatkan kantor mewah untuk bekerja. Raja Iblis juga memberitahunya bahwa jika ia menolak tawaran ini, maka ia akan dikembalikan ke bumi, karena Raja Iblis tidak akan memaksanya untuk bergabung. Uchi pun merasa bahwa Raja Iblis ternyata lebih memperhatikan bawahannya dibandingkan pemilik pabrik tempat ia bekerja dulu. Meskipun begitu, ia merasa bahwa dirinya hanyalah orang biasa dan tidak layak menjadi jenderal hebat di pasukan iblis. Namun Raja Iblis langsung marah dan menyanggah anggapan itu. Ia mengatakan bahwa Uchi bukanlah orang lemah, justru ia tahu bahwa Uchi sangat cerdas dan memiliki potensi besar yang bisa ia keluarkan sepenuhnya. Kata-kata itu membangkitkan semangat Uchi, dan ia mulai mempertimbangkan tawaran tersebut. Namun, Sandra tiba-tiba menentang keputusan tersebut karena menurutnya Uchi adalah manusia lemah yang tidak pantas menjadi salah satu dari 4 jenderal. Sylvie juga setuju dengan pendapat itu. Untuk meredakan perdebatan, Raja Iblis memutuskan akan mengadakan ujian bagi Uchi, dan hasil dari ujian itulah yang akan menentukan apakah ia layak atau tidak. Sandra yang kesal berusaha menendang Uchi, hingga membuat pria itu pingsan karena ketakutan. Untung saja Raja Iblis menghentikannya tepat waktu dan menegurnya karena terlalu gegabah. Ia menegaskan bahwa ini bukanlah bagian dari ujian, dan meskipun Uchi manusia biasa yang lemah secara fisik, ia memiliki kemampuan lain yang berharga. Sandra tetap tidak setuju, dan bahkan Gnome ikut menambahkan bahwa pasukan Raja Iblis terdiri dari monster dan makhluk setengah manusia. Jika manusia lemah seperti Uchi bergabung, ia bisa saja dimakan dalam hitungan detik, layaknya konten cepat di saluran mereka, anime dalam hitungan detik. Uchi yang mendengar itu merasa sangat ketakutan, terutama terhadap Sandra. Untuk menenangkannya, Raja Iblis menjelaskan bahwa saat ini mereka sedang mengadakan perjanjian damai dengan berbagai klan lain, seperti klan Salamander dan klan manusia serigala. Namun, negosiasi dengan klan Montoar selalu gagal. Maka dari itu, ujian untuk Uchi adalah melakukan negosiasi dengan klan Montoar dan membujuk mereka untuk bergabung dengan pasukan iblis. Jika ia butuh bantuan, ia bisa bertanya kepada rekan satu timnya, Sandra. Uchi pun berjalan bersama Sandra meski ketakutan. Melihat wajahnya yang penuh kecemasan, Sandra menyindir bahwa dengan ekspresi seperti itu, ia pasti tidak akan berhasil.
Namun, Uchi mengingat kembali semangat yang diberikan oleh Raja Iblis dan memutuskan untuk tidak membiarkan siapapun menjatuhkan semangatnya. Mereka akhirnya tiba di gerbang tempat tinggal pemimpin klan Montoar, dan Uchi menyadari bahwa pintunya sangat besar. Sandra memperingatkannya bahwa semua anggota klan Montoar terkenal sangat ganas. Begitu pintu terbuka, Uchi hampir mati ketakutan. Melihat hal itu, Sandra akhirnya memutuskan untuk membantu. Ia berkata agar Uchi memperhatikannya dan belajar bagaimana melakukan negosiasi yang baik. Dengan tenang, ia memulai pembicaraan dengan pemimpin klan Montoar, Tarius. Namun, rasa sabarnya cepat habis, dan ia kehilangan kendali hingga negosiasi pun gagal. Setelah keluar dari tempat itu, Sandra menjelaskan bahwa sebenarnya klan Montoar bersedia bernegosiasi, tetapi pemimpin mereka selalu menolak semua syarat yang diajukan. Ia bahkan sudah mencoba bernegosiasi berkali-kali, dan hasilnya selalu sama. Ditolak, bahkan pemimpin itu mencoba mengusirnya. Tempat itu memang dipenuhi sampah, dan dia menyadari bahwa itu adalah wilayahnya. Yang terpenting, wanita itu berkata bahwa dia telah melakukan bagiannya dan sisanya diserahkan kepada sang pahlawan. Setelah itu, dia meninggalkannya dan pergi. Uchi pun berjalan menyusuri jalan sambil berbicara pada dirinya sendiri, bertanya-tanya apakah benar dia akan berhasil dalam negosiasi ini. Tak lama, dia tiba di sebuah restoran dan tiba-tiba teringat pada kejadian saat atasannya selalu menolak semua usulannya. Saat itulah dia merasa telah menemukan jawabannya. Sementara itu, Sandra sedang melapor kepada Raja Iblis bahwa Tarius menolak semua pembicaraan dan tidak mungkin seorang manusia sepertinya bisa mengubah situasi. Namun, Raja Iblis memintanya untuk memberinya sedikit waktu dan memintanya kembali ke tempat Tarius. Sesampainya di sana, Sandra menemukan Uchi sedang mengangkat jerami. Dia pun bertanya apa yang sedang dilakukannya. Uchi menjelaskan bahwa dia sedang mencari cara untuk memulai percakapan, dan mengatakan bahwa dalam negosiasi, ukuran atau kekuatan bukanlah yang terpenting, melainkan menemukan celah untuk membuka dialog yang sukses. Saat itu, Sandra menyadari bahwa ekspresi kegagalan telah menghilang dari wajahnya. Setelah Uchi masuk menemui Tarius, tak lama kemudian Sandra menyusul. Dia terkejut melihat tempat itu penuh dengan sampah dan mengira Uchi telah disingkirkan. Namun, dia terperanjat saat Uchi muncul dari belakang dan mengatakan bahwa sekarang Tarius sudah berada di Istana Raja Iblis untuk menjalin aliansi. Ketika Sandra bertanya bagaimana semua itu bisa terjadi, Uchi menjawab dengan menyebutkan sebuah prinsip bijak. Jika kau mengenal dirimu dan musuhmu, maka kau tidak akan kalah dalam pertempuran apapun. Saat mereka kembali, Uchi menjelaskan bahwa dari pengalamannya dengan atasan manusia, dia belajar bahwa beberapa klan dan negara menganggap ekspresi emosional dan gairah sangat penting dalam negosiasi. Ia juga mengungkapkan bahwa monster seperti Tarius membutuhkan kenyamanan tidur di atas jerami, itulah sebabnya dia membawa sekantong jerami saat bernegosiasi. Sebagai penghargaan atas keberhasilannya, Raja Iblis memberikan Uchi sebuah gelang sebagai tanda bahwa ia kini resmi menjadi salah satu dari 4 jenderal besar. Sandra pun mengangkat gelangnya dan menyambut Uchi sebagai rekan sejawat. Uchi masih tak percaya dirinya kini menjadi jenderal penting di bawah Raja Iblis dan bahkan memiliki kantor yang sangat besar. Ia lalu meninjau struktur organisasi militer dan menemukan bahwa semuanya sangat tertata. Hal ini membuatnya bertekad untuk memberikan yang terbaik demi membuktikan bahwa dirinya layak dipercaya. Ia pun memutuskan untuk mengenal para jenderal lainnya secara langsung, dimulai dengan Sylvie, pemimpin wilayah gurun. Namun, asisten Sylvie memberitahunya bahwa Sylvie sudah lama tidak terlihat, dan ia akan diberitahu jika Sylvie kembali. Sayangnya, rencana Uchi untuk mengenal Sylvie gagal. Namun dia tetap bersikeras untuk melanjutkan mengenal yang lain. Tiba-tiba, Sedra datang dan memberitahunya bahwa Raja Iblis memintanya segera datang untuk sebuah misi baru. Setibanya di hadapan Raja Iblis, Uchi diberi tugas untuk menjalin aliansi dan integrasi dengan para goblin. Raja Iblis menjelaskan bahwa Uchi harus bekerja sama dengan berbagai klan dari ras setengah manusia seperti goblin dan lainnya yang mengelilingi wilayah mereka, agar kekuatan pasukan iblis bisa berkembang. Ia juga menambahkan bahwa kekuatan pasukan goblin setara dengan pasukan iblis, dan para goblin memiliki pengaruh besar terhadap klan-klan di sekitar mereka. Namun, para goblin masih berada dalam kondisi waspada dan ragu. Karena kekuatan besar dari pasukan mereka, selama beberapa tahun terakhir informasi telah dibatasi dengan ketat, yang pada akhirnya membuat segalanya menjadi sangat rumit. Oleh karena itu, menjalin aliansi dengan mereka dianggap sebagai solusi yang sangat baik. Sebab, jika tidak terjadi aliansi, mereka bisa menjadi musuh yang sangat merepotkan. Dalam penjelasannya, ia menyebut bahwa di dunia manusia, ini dikenal dengan istilah negosiasi aliansi dengan pesaing, yang berarti mencoba membentuk kemitraan dengan pihak yang sebenarnya adalah lawan, demi mencapai kepentingan bersama atau menghadapi ancaman yang lebih besar, meski ada persaingan di antara keduanya.
Ia menegaskan bahwa misi ini sangat besar dan tidak sembarang orang bisa menanganinya. Tetapi setelah melihat kemampuan Uchi dalam bernegosiasi, ia merasa yakin bahwa Uchi akan berhasil dan menyatakan bahwa tugas ini memang cocok untuknya. Saat itu, Sandra mengetahui bahwa ia akan menjadi rekan Uchi dalam misi ini. Ia mengungkapkan rasa senangnya karena bisa bekerja bersama Uchi. Setelah itu, Uchi meminta izin untuk berbicara dengan Gnome, pemimpin para setengah manusia, karena ia ingin mendapatkan informasi tentang ras goblin yang bisa membantunya dalam proses negosiasi. Namun, Sandra tiba-tiba berhenti dan mengatakan bahwa ia tidak akan ikut bersamanya. Ia memilih untuk pergi menyiapkan kendaraan sebagai persiapan misi, dan dari sikapnya terlihat jelas bahwa ia tidak ingin bertemu dengan Gnome. Uchi hanya menanggapinya dengan santai dan mengatakan bahwa dengan begitu mereka bisa menyelesaikan misi lebih cepat. Sesampainya di sana, Uchi melihat para prajurit setengah manusia sedang berlatih dan merasa sangat kagum. Ketika Gnome melihat kehadirannya, ia menghentikan latihan dan meminta para prajurit untuk beristirahat sejenak sambil mengucapkan terima kasih atas perkembangan mereka dalam penggunaan busur dan tombak. Uchi benar-benar terkesan dengan semangat tinggi yang ditunjukkan oleh para setengah manusia itu. Gnome kemudian menyambutnya dan bertanya apakah Uchi membutuhkan sesuatu darinya. Ketika Uchi bertanya tentang suku Goblin, Gnome langsung menyimpulkan bahwa Uchi berniat melakukan negosiasi dengan mereka, yang kemudian dikonfirmasi oleh Uchi. Gnome menjelaskan bahwa pemimpin suku Goblin adalah sosok yang sangat tangguh dan dikenal karena keberaniannya. Karena itu, semua lawannya menganggapnya sebagai diktator. Ia menambahkan bahwa sisanya akan lebih baik jika Uchi melihat langsung sendiri, lalu menyuruhnya segera pergi sambil membawa barang yang ada di belakangnya, karena para pengikut setengah manusia tidak suka melihat sosok iblis yang haus darah seperti dirinya. Saat itu, Uchi terkejut melihat bahwa Sandra ada di belakangnya. Ia pun bertanya kenapa Sandra datang ke situ. Dan Sandra menjawab bahwa karena Uchi terlambat, maka ia datang menjemput karena semua sudah siap. Pertengkaran kecil pun terjadi antara Sandra dan Gnome. Ketika mereka sampai di wilayah suku Goblin, mereka dibiarkan menunggu lama di luar gerbang. Sandra yang mulai kesal meminta penjaga agar mereka segera diizinkan masuk. Namun para penjaga menjelaskan bahwa tidak ada yang bisa masuk, bahkan jika mereka adalah salah satu dari 4 jenderal, kecuali atas perintah langsung dari kepala suku. Uchi lalu menyadari bahwa negosiasi sebenarnya sudah dimulai bahkan sebelum mereka bertemu dengan kepala suku. Ia menjelaskan bahwa Ogre, pemimpin suku tersebut, sangat cerdas karena sengaja membuat mereka menunggu. Ini merupakan taktik umum dalam negosiasi sulit, di mana pihak lawan sengaja dibiarkan menunggu lama sampai merasa jengkel dan pergi sendiri, sehingga gagalnya perundingan tampak seolah berasal dari pihak lawan. Ia pun meminta Sandra untuk tetap tenang karena jika tidak, Ogre akan berhasil menggagalkan negosiasi mereka sejak awal. Saat itu, seorang gadis datang menghampiri mereka dan meminta maaf atas keterlambatannya. Ia lalu mengantar mereka masuk. Sambil berjalan, Uchi mengamati sekeliling dengan cermat, memperhatikan setiap detail yang mungkin bisa membantunya dalam negosiasi. Ketika sebuah gerbang besar terbuka di hadapan mereka, Uchi mulai merasa gugup karena belum tahu seperti apa rupa Ogre itu. Begitu Tarius muncul, Sandra langsung menjelaskan tujuan kedatangan mereka. Namun, Tarius langsung memotong dan memerintahkannya untuk diam hingga ia memintanya bicara. Uchi menjadi khawatir karena tahu Sandra mudah tersulut emosi, tapi untungnya Sandra mampu mengendalikan dirinya dengan baik. Saat itu, Ogre bertanya apakah mereka datang untuk merekrut kaum Goblin ke dalam pasukan mereka. Bahkan sebelum mereka sempat menjawab, Ogre langsung menyatakan kesediaannya dengan satu syarat. Mereka harus membawa kepala Raja Iblis. Sandra nyaris meledak karena marah, namun Uchi segera menahannya agar tetap tenang. Ia lalu meminta waktu untuk memikirkannya dan membawa Sandra keluar dari ruangan. Ogre pun tampak heran dengan sikap Uchi yang mendadak mundur begitu saja. Begitu mereka berada di luar, Sandra meledak dalam kemarahan. Uchi lalu menjelaskan bahwa Ogre memang sengaja memancing emosi mereka agar melakukan kesalahan, sehingga ia bisa menghentikan negosiasi tanpa terlihat bersalah, dan justru mereka yang disalahkan atas kegagalan itu. Ia menambahkan bahwa jika mereka gagal menahan emosi, Ogre bisa saja bersekutu dengan klan lain dan menyerang pasukan mereka. Karena itu, jika tidak ada celah untuk bernegosiasi, mereka harus mundur sementara waktu. Sandra pun meminta maaf, dan mereka berdua mulai bingung harus berbuat apa selanjutnya. Saat itu, gadis yang tadi membawa mereka masuk datang kembali dan memperkenalkan dirinya sebagai Lulu, putri dari sang pemimpin. Sandra menduga bahwa Lulu datang untuk mengusir mereka, namun Uchi menenangkannya dan bertanya secara langsung apa yang sebenarnya ia inginkan dari mereka. Dengan wajah serius, Lulu menyatakan bahwa ia ingin mereka menggulingkan ayahnya dari kekuasaan. Ia membawa mereka ke tempat yang lebih sepi dan menjelaskan bahwa dulu ayahnya memiliki pengaruh besar atas klan-klan lain, tapi kini mereka sedang mengalami krisis keuangan.
Uchi mengaku bahwa ia sudah merasakan hal itu sejak pertama datang. Terlihat dari perlengkapan militer yang sudah usang dan kondisi kastil yang tampak mati, persis seperti perusahaan yang hampir bangkrut. Ia menjelaskan bahwa jika semua keputusan hanya dipegang satu orang, memang semuanya bisa dilakukan cepat, tetapi bukan berarti itu solusi terbaik dalam situasi saat ini. Lulu pun menambahkan bahwa satu-satunya harapan untuk memulihkan kondisi klan adalah bergantung pada aliansi dengan pasukan iblis. Namun, sayangnya ayahnya tidak akan pernah menyetujuinya. Sambil meneteskan air mata, Lulu juga mengungkapkan bahwa ayahnya tengah menderita sakit parah, dan jika ia tiba-tiba meninggal, situasi mereka akan semakin buruk. Uchi memahami rasa takut Lulu, tapi ia tetap menegurnya karena sudah sembrono membocorkan rahasia klan kepada orang asing dengan begitu mudah. Menurutnya, hal seperti itu tidak pantas dilakukan. Namun, bukannya tersinggung, Lulu justru makin terkesan pada Uchi. Ia bahkan langsung memeluknya dan menyatakan keinginannya untuk menikah dengannya agar Uchi bisa menjadi pemimpin klan yang baru. Uchi pun terkejut bukan main, sementara Sandra segera menariknya menjauh dan meminta waktu untuk memikirkan semuanya. Kemudian, Uchi duduk menyendiri untuk menyusun kembali strateginya. Matanya mulai berbinar saat sebuah ide terlintas di benaknya. Ia pun memutuskan untuk pergi ke restoran, sama seperti yang ia lakukan saat menyelesaikan misi pertamanya. Keesokan harinya, ia memberitahu Sandra bahwa ia telah menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah negosiasi ini. Uchi awalnya mengatakan kepada Sandra bahwa mereka akan pergi menuju ke suku Goblin, namun tiba-tiba mengubah arah tujuan. Hal itu membuat Sandra terkejut. Namun Uchi memintanya untuk naik saja dulu dan berjanji akan menjelaskan semuanya nanti. Ia meyakinkannya bahwa jika rencananya berjalan sesuai dengan harapan, maka pemimpin suku Goblin sendirilah yang akan memanggil mereka untuk melakukan perundingan. Benar saja, 1 minggu kemudian, Ogre memanggil mereka dan menyatakan, meski dengan nada kesal, bahwa Uchi berhasil menjalankan rencana dengan baik dan telah berhasil menarik suku-suku lain untuk bergabung dengan pasukan Raja Iblis. Uchi merasa senang karena rencananya berhasil. Ia memang lebih dulu menjalin aliansi dengan suku-suku lain sebelum mendekati Goblin. Ia menjelaskan bahwa Ogre dulu pernah membantu suku-suku itu. Namun karena krisis ekonomi, Ogre tak lagi mampu membantu mereka. Maka Uchi memutuskan untuk menyatukan mereka dalam pasukan Raja Iblis. Strategi ini ia sebut sebagai Operasi Benteng Kokoh untuk Perusahaan Besar. Ia mengenang masa lalunya ketika pernah menghadapi perusahaan besar yang menolaknya. Lalu ia bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan kecil hingga namanya dikenal. Dan akhirnya perusahaan besar itulah yang justru datang kepadanya untuk bekerja sama. Uchi lalu menjelaskan kepada Ogre bahwa suku-suku itu memang membutuhkan bantuan, dan pasukan Raja Iblis siap memberikan dukungan tersebut. Mendengar hal itu, Ogre marah karena merasa tidak dimintai pendapat, padahal wilayah tersebut berada dalam kekuasaannya. Tapi Uchi justru merasa senang karena itu berarti Ogre mulai kehilangan kendali emosinya. Dalam dunia diplomasi, mereka yang kehilangan kendali biasanya kalah dalam perundingan. Dan hal itu juga akan merusak citranya di hadapan suku-suku lain. Untuk memperkeruh suasana, Uchi menyebut bahwa keberhasilan negosiasi ini tak lepas dari peran besar putrinya sendiri. Tersinggung, Ogre bertanya kepada putrinya mengapa ia melakukan hal itu. Putrinya menjawab dengan air mata yang berlinang, bahwa satu-satunya jalan keluar bagi suku Goblin adalah bergabung dengan pasukan Raja Iblis. Ia mengatakan bahwa ayahnya sudah menua, zaman telah berubah, dan meskipun dulu sang ayah adalah pemimpin terkuat dan panutan bagi banyak orang, sekarang ia sudah sakit-sakitan dan tidak seperti dulu lagi. Melihat situasi itu, Uchi menawarkan bentuk aliansi baru, bukan sebagai bawahan, tapi sebagai mitra setara. Ogre lalu meminta waktu untuk memikirkannya. Setelah pertemuan itu selesai, Ogre mulai menyadari bahwa putrinya telah tumbuh dewasa dan kini mampu membuat keputusan sendiri. Beberapa hari kemudian, Sandra datang dan memberitahu Uchi bahwa Ogre akhirnya menerima tawaran mereka. Tapi Uchi terlihat tidak fokus, seolah sedang memikirkan hal lain. Ketika Sandra bertanya ada apa, ia menjelaskan bahwa Raja Iblis memintanya untuk memilih seorang bawahan pribadi, namun ia masih bingung harus memilih siapa. Sandra menyarankan agar ia memilih secara acak saja, tetapi Uchi dengan tegas menolak melakukan sesuatu tanpa pertimbangan matang. Ia bahkan menawarkan Sandra untuk menjadi partnernya. Sandra terkejut mendengar itu, dan mengingatkan bahwa mereka baru saja saling mengenal selama beberapa hari. Setelah itu, Sandra pergi ke dunia paralel dan berbicara pada dirinya sendiri, meyakinkan bahwa ia harus menerima tawaran itu. Saat itulah Lulu, putri dari pemimpin suku Goblin, datang menghampiri dan mengucapkan terima kasih kepada Uchi. Ia menjelaskan bahwa semenjak ayahnya mulai membagi tugas kepemimpinan kepada para tokoh terbaik suku, keadaan mereka mulai membaik. Sebagai bentuk rasa terima kasih, Lulu menyatakan kesiapannya untuk melakukan apapun yang diminta Uchi darinya.
Sandra menerima untuk bekerja bersamanya, dan ketika ia mulai kesal, Uchi memberitahunya bahwa dia juga akan menjadi rekannya. Namun, Sandra sangat marah mendengarnya. Uchi kemudian menjelaskan bahwa dengan aliansi baru, pasukan iblis sedang berkembang pesat, tetapi setiap keuntungan juga membawa risiko besar, sehingga mereka harus selalu siap siaga. Keesokan harinya, Uchi berada di kantornya ketika Lulu datang dengan wajah gembira. Ia baru saja menyelesaikan negosiasi dengan para beruang berubah wujud yang sebelumnya diminta oleh Uchi. Lulu menjelaskan bahwa ia telah menyusun permintaan kedua belah pihak berdasarkan prioritas, yang membuat negosiasi menjadi sangat mudah. Ia juga memberitahunya bahwa Raja Iblis akan memberinya penghargaan atas jasanya yang luar biasa dalam menjalin aliansi dengan suku Goblin. Uchi merasa terkejut karena selama ini tak ada yang pernah mengucapkan terima kasih padanya. Bahkan dengan sepatah kata pun, namun kali ini Raja Iblis memberinya hadiah besar hanya karena satu misi, dan hal itu membuatnya sangat bahagia. Tak lama kemudian, Sandra datang membawakannya makan siang. Uchi berterima kasih, namun saat melihat makanannya, ia merasa aneh karena itu adalah bubur awan, hidangan khas iblis dan goblin. Uchi yang terbiasa dengan makanan manusia lebih ingin makan daging. Menyadari ketidaksukaannya terhadap makanan itu, Sandra mengajaknya berburu. Mereka pergi bersama ke tempat perburuan yang konon sangat berbahaya, karena ada rumor tentang monster sihir yang telah memakan 5 goblin dan sekarang menjadi target eliminasi oleh militer. Uchi langsung merasa ketakutan mendengar ceritanya, namun Sandra menjelaskan bahwa hal itu biasa saja di tempat mereka, karena yang lemah memang pantas dimangsa. Ia menjelaskan pula bahwa sebenarnya goblinlah yang seharusnya mengalahkan monster itu, tetapi mereka akan membantu karena monster itu terlalu kuat untuk dilawan sendiri. Uchi mulai menyadari bahwa dunia ini jauh lebih rumit daripada yang pernah ia bayangkan. Tiba-tiba, Sandra mengejutkannya saat berdiri di dekat jamur besar dan memberitahunya bahwa monster itu menyerang para goblin di area tersebut. Ia menunjukkan jamur langka itu sebagai makanan termahal di kawasan itu, dan mengatakan bahwa jika mereka tetap tinggal di sana, kemungkinan besar babi neraka akan muncul. Belum selesai ucapannya, babi itu tiba-tiba muncul tepat di belakang mereka. Sandra segera menyuruh Uchi untuk bersembunyi dan membiarkan dirinya yang menghadapi sang monster. Ia terbang ke atas dan langsung menghantam kepala babi itu dengan kakinya. Uchi kagum melihatnya dan berpikir bahwa Sandra adalah seorang petarung yang sangat berpengalaman. Namun, babi itu bangkit dan menghancurkan tanah di sekitarnya, membuat Uchi mulai menganggap bahwa Sandra ternyata cukup lemah. Meskipun ia mampu menghindari serangan monster itu, tetapi ia terlihat belum cukup kuat dan seharusnya menggunakan senjata. Pada saat itu, Sandra mulai menggunakan sihirnya, mengubah tangannya menjadi senjata mematikan dan memperkuat kekuatannya. Ia kemudian mengangkat babi itu dari tanduknya dan menghantamkannya dengan keras, hingga binatang itu tewas dan darah membanjiri tempat tersebut. Dengan bangga, Sandra berkata bahwa mereka sekarang memiliki banyak daging babi dan menyuruh Uchi untuk makan sepuasnya. Namun, Uchi justru merasa hilang selera. Sementara itu, para goblin yang diselamatkan oleh Sandra berterima kasih karena dia berhasil mengalahkan monster itu sendirian. Sandra kemudian berkata kepada mereka bahwa karena mereka sudah lama tidak makan daging, sekarang saatnya mereka menikmati pesta bersama. Para goblin pun bersorak kegirangan, sementara Uchi terkejut melihat semuanya. Karena merasa percaya diri bahwa dirinya bisa memasak, ia mulai bersikap genit pada Uchi dan mengatakan bahwa sebagai salah satu dari 4 jenderal, ia termasuk kalangan elit, dan akan mempersembahkan makanan ternak untuknya. Uchi pun mulai membayangkan akan menyantap daging panggang yang menggoda seperti yang umum diketahui semua orang. Namun sayangnya, harapannya pupus ketika melihat daging tersebut benar-benar dibakar sampai gosong. Ia langsung terkejut dan bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan. Karena yang ia lihat bukanlah daging panggang, melainkan daging hangus. Namun sang jenderal justru memukul kepalanya dan menyuruhnya untuk mencicipinya terlebih dahulu. Dengan ragu, Uchi mencobanya, namun langsung menjerit karena rasa daging itu pahit, keras, dan benar-benar hangus. Jenderal itu pun marah, menganggap Uchi terlalu banyak mengeluh dan tak pernah puas. Saat itu Uchi mulai menyadari betapa berbeda selera dan budaya mereka, bahkan dalam hal makanan. Tak lama kemudian, ia menemukan sebuah oven yang ternyata tidak mereka ketahui cara penggunaannya. Maka Uchi menawarkan diri untuk memasak, dengan syarat mereka harus memberinya sedikit jamur. Mereka pun menyetujuinya. Uchi lalu memasakkan daging panggang dengan campuran jamur menggunakan cara yang ia kuasai. Ketika Sandra mencicipi hasil masakan itu, ia langsung terkejut dengan rasanya yang luar biasa. Uchi lalu mengajari mereka bagaimana cara memasak daging, baik itu dipanggang maupun dijadikan bubur jamur. Namun Sandra merasa kesal karena seorang jenderal elit seperti Uchi malah memasak, dan menurutnya hal itu bisa merendahkan wibawa. Tetapi Uchi menanggapinya dengan tenang,
menjelaskan bahwa kemajuan peradaban suatu bangsa bisa terlihat dari cara mereka mengolah makanan. Sandra pun merasa tersinggung, lalu bertanya apakah maksudnya negaranya dianggap terbelakang dan miskin. Uchi dengan jujur mengangguk, dan meski malu, Sandra akhirnya mengakui bahwa itu benar. Ia pun mengatakan bahwa ia memang ingin mengubah kondisi tersebut dan menegaskan bahwa sudah seharusnya para jenderal seperti mereka yang memulai perubahan itu. Uchi setuju dengan ucapannya, dan Sandra pun memutuskan bahwa mereka harus segera kembali. Namun Uchi mengingatkannya bahwa saat itu sudah malam dan jalanan sangat gelap. Sandra lalu menggunakan sihir untuk menciptakan cahaya seperti matahari dan mengatakan bahwa itu cukup untuk menerangi jalan mereka. Ia juga memberitahukan bahwa hanya bangsa iblis yang bisa menggunakan sihir, karena mereka memiliki pengetahuan penuh tentangnya. Dari situ, Uchi menyimpulkan bahwa ras seperti manusia setengah iblis yang dipimpin oleh gnome mungkin harus berlatih keras karena tak memiliki akses alami terhadap sihir. Ia lalu bertanya apakah Sylvie adalah iblis atau manusia setengah iblis. Sandra menjawab bahwa ia sendiri tidak tahu. Namun karena Sylvie adalah penyihir angin tertinggi, maka kemungkinan besar ia adalah iblis. Ia juga menambahkan bahwa selama ini belum pernah melihat wajah Sylvie secara langsung, karena sang penyihir selalu menghadiri pertemuan secara jarak jauh. Uchi pun mengakui bahwa hal itu masuk akal, lalu beranjak pergi. Namun sambil berjalan, ia mengomentari cara Sandra bertarung melawan babi raksasa sebelumnya serta pakaian yang dikenakannya, yang dinilai terlalu terbuka dan menonjolkan tubuhnya. Mendengar itu, Sandra langsung meledak marah dan merasa dihina. Ia menyuruh Uchi tinggal di sana dan memutuskan akan kembali bersama bangsa goblin keesokan harinya. Ia menuduh Uchi sebagai manusia biasa dengan pola pikir yang tidak cocok untuk bangsa iblis, lalu terbang meninggalkannya di tengah kegelapan. Uchi pun panik dan menyesal telah bicara seperti itu, menyalahkan lidahnya sendiri karena tak bisa diam. Ia merasa harus segera mengejarnya dan meminta maaf. Esokan harinya, ia sampai di hadapan Raja Iblis yang menyambutnya dengan ucapan terima kasih karena telah berhasil menyingkirkan monster tersebut. Saat itu, Raja Iblis bertanya dengan nada penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi antara dia dan Sandra, dan mengapa Sandra kembali pada malam hari sementara dia baru kembali keesokan paginya bersama para goblin. Uchi, dengan suara keras penuh frustrasi, mengakui bahwa dirinya merasa tidak pantas menjadi salah satu dari 4 jenderal karena dia menganggap dirinya gagal. Dia meminta maaf, tetapi Raja Iblis menenangkannya dan menyuruhnya agar menenangkan diri lalu menjelaskan kesalahpahaman itu kepada rekan kerjanya, serta meminta maaf padanya. Uchi pun memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh dan akhirnya menemukan sebuah buku yang menjelaskan sifat-sifat kaum iblis. Dari sana, ia menyadari bahwa ia telah bersalah pada Sandra tanpa sengaja, dan memutuskan untuk meminta maaf padanya. Di waktu yang sama, Sandra sedang mengeluh pada Lulu mengenai sikap Uchi yang dianggap mengejeknya. Lulu mencoba menjelaskan bahwa Uchi berasal dari budaya yang berbeda dan bahwa dalam budaya manusia, memperlihatkan bagian tubuh dianggap tidak pantas. Saat mendengarnya, Sandra merasa sangat bersalah dan mulai membenturkan kepalanya ke lantai, bertanya bagaimana ia bisa berdamai kembali dengan Uchi. Lulu meyakinkannya bahwa Uchi adalah orang yang sangat baik, dan jika Sandra telah melakukan kesalahan, yang perlu ia lakukan hanyalah kembali padanya dan menjelaskan bahwa itu bukanlah kesengajaan. Malam harinya, Uchi pergi ke restoran dan sambil minum, ia memimpikan makanan dari Jepang. Saat ia mencicipi hidangan di sana, ia merasakan cita rasa yang sangat lezat. Pemilik restoran tersenyum padanya dan memberitahu bahwa itu adalah masakan buatan sendiri. Uchi pun langsung berlari dengan semangat dan berkata bahwa sekarang ia mengerti segalanya. Di saat yang sama, Sandra juga berlari menuju tempat itu untuk meminta maaf. Ketika mereka akhirnya bertemu, Uchi mengatakan kata-kata manis untuk menenangkannya dan akhirnya mereka berhasil berbaikan. Keesokan harinya, dalam sebuah upacara, Raja Iblis menganugerahinya penghargaan atas pelayanan luar biasa berupa sebuah batu sihir. Uchi berterima kasih atas hadiah itu, tetapi ia mengatakan bahwa keberhasilan dalam negosiasi itu tak lepas dari bantuan rekannya, Sandra. Ia lalu berlutut dan mempersembahkan batu sihir itu kepada Sandra. Sandra tampak sangat bahagia, namun langsung memarahi Uchi sambil berkata bahwa dia bodoh. Lulu dalam hati merasa Uchi benar-benar tidak tahu bahwa memberi batu sihir kepada seseorang dari ras lain bisa dianggap sebagai lamaran. Sementara itu, Sandra menegaskan bahwa hal seperti itu seharusnya tidak dilakukan di depan umum, tetapi di tempat yang lebih tenang dan dengan cara yang lebih romantis. Ia pun mulai berpikir apakah anak ini akan benar-benar menikah dengannya. Keesokan harinya, Uchi kembali menemui Raja Iblis dan menyampaikan bahwa dirinya merasa belum layak memikul tanggung jawab sebagai jenderal elit. Ia memohon agar diberikan kesempatan kedua. Namun, Raja Iblis menegurnya dengan tegas bahwa sikap meragukan diri sendiri itu tidak pantas dan bahwa ia seharusnya lebih percaya diri.
Sang raja bahkan menambahkan bahwa pekerjaan Uchi selama ini sangat luar biasa. Uchi merasa senang mendengarnya dan bertanya alasan sebenarnya mengapa ia dipanggil. Raja Iblis kemudian menanyakan pendapatnya tentang hubungan antara iblis dan manusia setengah iblis. Uchi menjelaskan bahwa semua iblis mampu menggunakan sihir, dan itu membuat para manusia setengah iblis merasa rendah diri. Raja Iblis pun menyimpulkan bahwa sihir bisa dianggap sebagai penyebab utama perbedaan itu, dan ia meminta Uchi untuk memikirkan sebuah cara agar semua orang bisa menggunakan sihir. Uchi merasa bingung karena tidak bisa menggunakan sihir, lalu bertanya bagaimana mungkin dia bisa menggunakan kekuatan sihir jika dirinya sendiri bahkan tidak tahu cara menggunakannya. Namun, Raja Iblis memberitahunya untuk menggunakan batu sihir yang pernah diberikannya sebagai hadiah. Selain itu, Raja Iblis juga mengatakan bahwa ia akan mengangkat seorang peneliti sihir untuk membantunya. Saat Uchi bertanya siapa yang dimaksud, ia terkejut mendengar bahwa yang akan membantunya adalah Sylvie, penyihir besar pengendali angin topan. Raja Iblis menyarankan agar Uchi bersabar karena Sylvie dikenal cukup sulit untuk dihadapi. Di tempat lain, Sandra sedang diam-diam mengamati Uchi dan mengetahui bahwa ia baru saja menerima tugas baru dari Raja Iblis. Ia pun merasa sangat senang dengan hadiah yang diterima Uchi. Sementara itu, Uchi tengah meneliti batu sihir dan menyadari bahwa batu itu merupakan bentuk kekuatan sihir yang terkonsentrasi dan padat. Ia juga mengetahui bahwa batu itu dibuat oleh para iblis dan berfungsi sebagai sumber energi sihir eksternal. Saat itu, Lulu datang dan menyuruh Uchi untuk berhenti bekerja karena ia harus pergi lebih awal hari itu. Uchi lalu mengangkat batu sihir itu dan bertanya apakah ras setengah manusia juga bisa menggunakan sihir seperti para iblis. Lulu menjawab bahwa hal itu mungkin, tetapi tetap dibutuhkan keahlian tertentu untuk menggunakannya. Dari sana, Uchi sadar bahwa ia perlu menemui Sylvie untuk belajar lebih banyak tentang keterampilan menggunakan sihir. Ketika Uchi datang mencarinya, seperti biasa, asistennya yang bernama Linda mengatakan bahwa Sylvie sedang tidak ada. Namun, saat Linda hendak menutup pintu, Uchi menyelipkan kakinya dan menghentikannya, lalu berkata bahwa karena Linda adalah asistennya, ia ingin menanyakan sesuatu padanya. Sandra yang melihat kejadian itu sempat mengira bahwa Uchi sedang melecehkan gadis itu. Namun, setelah berhasil masuk, Uchi menatap Linda dan menebak bahwa dia sebenarnya adalah Sylvie. Linda membenarkan bahwa dirinya hanya asisten. Namun Uchi bersikeras bahwa ada 3 alasan kuat yang membuatnya yakin Linda adalah Sylvie. Pertama, ia menyebutkan soal kacamata yang dipakai Linda. Ia tahu bahwa para iblis sangat peduli dengan penampilan, dan kacamata yang dipakai Linda tampak seperti aksesori penyamaran. Kedua, nama Linda tidak tercatat dalam struktur organisasi resmi pasukan Raja Iblis. Dan ketiga, Linda selalu bekerja dalam keadaan menyamar. Merasa kesal karena penyamarannya terbongkar, Linda akhirnya mengakui bahwa dirinya memang Sylvie. Saat Uchi bertanya mengapa ia selalu menyembunyikan identitasnya, Sylvie menjawab bahwa ia merasa lebih nyaman jauh dari keramaian pekerjaan. Uchi pun meminta maaf karena akan merepotkannya lagi, namun Sylvie mengatakan bahwa ia akan memberinya hadiah karena berhasil menebak identitasnya dan ingin menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Ia menjelaskan bahwa logam luar yang ditelitinya mengandung banyak batu sihir di dalamnya, dan energi sihir bisa mengalir dengan mudah melalui bahan itu. Selain itu, benda itu juga memungkinkan penggunanya untuk melontarkan banyak mantra sekaligus. Sylvie mengungkapkan bahwa ia telah menciptakan alat tersebut setelah bertahun-tahun meneliti sihir inti. Uchi pun langsung menyatakan bahwa mereka harus memproduksi benda itu dalam jumlah besar. Sylvie setuju, tetapi mengatakan bahwa biaya pembuatan 1 unit alat tersebut adalah 10.000 koin emas, lalu menegaskan dengan nada serius bahwa rencana Raja Iblis sebenarnya adalah memproduksi alat itu secara massal dengan biaya rendah. Sylvie juga menegaskan bahwa ia tidak akan memberi uang sepeser pun kepada Uchi, bahkan jika dia memohon sambil berdiri terbalik sekalipun. Uchi lalu mengusulkan untuk membuat alat yang hanya bisa melemparkan 1 mantra saja, dan Sylvie tampak tertarik dengan ide tersebut. Uchi pun menyerahkan permata yang ia miliki untuk dijadikan bahan percobaan. Sylvie lalu menarik kerah bajunya dan bertanya apakah ia bersedia bekerja sama dengannya dalam proses produksi alat tersebut.